Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Ningsih, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Klaten dalam koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan fasilitator saya, Bapak Andi Prasetyo Eskom MM, dan pengajar praktik saya, Ibu Wahyu Indrastuti MPD. Keterkaitan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Dan tujuan akhir dari keseluruhan modul 1 ini adalah terwujudnya siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan Ing Ngarsa Sungtunoto, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Muri Handayani. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak yang kita kenal dengan menghamba dengan murid. Keterkaitan nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya, yaitu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan visi guru penggerak. Visi guru penggerak akan tercapai dan terwujud jika seorang guru penggerak telah memiliki dan menerapkan nilai serta perannya di sekolah. Visi disusun secara sistematis dan terencana, maka diperlukan suatu pendekatan inquiry apresiatif dengan berpedoman pada tahapan baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan baca tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajarannya. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan yang berisi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang saya pelajari: 1. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas berisi tujuan yang mengikat dan mengandung nilai-nilai serta prinsip yang disepakati bersama. 3. Posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar manusia diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi, tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa, baik dari perencanaan hingga pelaksanaannya, supaya keyakinan kelas benar-benar diyakini dan dilaksanakan oleh siswa, sehingga tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan positif sesuai keyakinan tersebut.
Perubahan lainnya yaitu pada posisi kontrol, yang awalnya posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perlahan saya ubah posisi saya menjadi control manager dan sebisa mungkin menerapkan segitiga restitusi. 3. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah siswa, baik pelanggaran tata tertib ataupun keyakinan kelas, saya berusaha memposisikan sebagai manajer. Namun, hal ini belum bisa berjalan dengan baik karena kebiasaan sekolah menyikapi dengan cara menghukum. Untuk itu, saya harus mensosialisasikan dan menyamakan persepsi dengan teman sejawat agar posisi kontrol manajer dapat terlaksana dengan baik. 4. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa tertantang dan bersemangat untuk bisa mewujudkan posisi kontrol manajer. Karena dengan posisi kontrol manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa mempertanggungjawabkan perilaku yang telah dilakukan dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Saya juga tertantang untuk merubah mindset tentang menghukum murid dan merubahnya menjadi posisi kontrol manajer untuk rekan sejawat, sehingga kami bisa berkolaborasi mendukung siswa mewujudkan solusinya. 5. Menurut saya, hal yang sudah baik dan ada di sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibentuk dan disusun bersama murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah dan pemantau menjadi seorang manajer. 6. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau karena saat itu saya merasa benar dengan tindakan saya yaitu memberi hukuman. Namun ternyata hal itu tidak memberi efek jera dan murid juga tidak mengambil pelajaran dari hukuman tersebut. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mengubah posisi menjadi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan cara ini, saya yakin murid bisa menunjukkan rasa tanggung jawab atas apa yang menjadi permasalahannya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak sadar jika telah menggunakannya. Adapun tahapan yang pernah saya laksanakan yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya meminta murid memperbaiki dengan cara saya, bukan atas keinginan cara siswa sendiri. 8. Menurut saya, hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi, baik dengan rekan sejawat ataupun stakeholder. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan guna membangun budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.